Jumpa lagi sama gue Bara di channel gue punya. Nah, baru-baru ini nih guys, ada yang seru nih, dan memang lagi cukup lumayan viral sih ya di media sosial. Gue lihat waktu itu beritanya agak seru tuh. Ada seorang ibu-ibu muda nih, entah mungkin mereka baru married 2 tahun atau 3 tahun, yang konon melakukan tindakan asusila atau fetis. Nah, dari banyak obrolan atau postingan di media sosial, rupanya ibu-ibu muda ini melecehkan beberapa anak kecil yang konon waktu itu bermain PlayStation atau games di rumahnya, dan kebetulan konon ibu-ibu muda ini melakukan fetis atau pelecehan terhadap bocah-bocah yang konon sampai dijuluki hypersex atau seks mania yang melakukan tindakan-tindakan asusila. Nah, di postingan kali ini bukan masalah perihal kasus tersebut yang gue mau bahas. Bagi dulu pada sebenarnya ternyata ada beberapa woman, bukan hanya sebatas pria aja ya, tapi woman juga melakukan pelecehan itu karena ada karakter atau bawaan dari jiwanya yang memang hypersex atau seks mania. Woman khususnya dalam hal ini yang memiliki sifat atau karakter seks maniak, atau ya bisa dikatakan hyper lah ya, tapi bukan yang seperti kasus yang lagi viral di Sumatera tersebut, bukan sejenis itu. Dalam hal ini hypernya ya karena dia doyan nge-seks sama pasangannya. Nah, hanya cukup sekali dan bisa sampai beberapa kali, tapi bukan tergolong ke dalam jenis fetisnya. Nah, hanya dikategorikan dia doyan nge-seks. Apa aja sih cirinya? Tanpa berlama-lama dan supaya nggak terlalu panjang videonya, gue mau bagikan ciri-ciri seks atau cewek yang doyan banget nge-seks atau maniak seks. Yang pertama guys, kalau banyak woman atau wanita kerap harus dirangsang atau dipancing dulu nih sama pasangan si lelakinya. Dalam hal ini entah dengan cara foreplaynya kah, rabaan, atau cumbu rayunya. Intinya warming up atau pemanasan harus dilakukan oleh pasangannya. Nah, cewek seks maniak ini kecenderungan dia bisa merangsang dirinya sendiri. Karena tindakan hyper atau seks maniak yang ada dalam jiwanya ini, dia cenderung bisa melakukan rangsangan terhadap tubuhnya sendiri supaya dia benar-benar on fire gitu loh, siap tempur tanpa harus dirangsang oleh pasangannya. Nah, ini adalah salah satu karakter atau ciri dari pasangan woman yang kebetulan jika diantara lu pada ada yang mendapati pasangannya seperti ini. Kan ada ya pasangan-pasangan atau kapal-kapal zaman sekarang itu yang mungkin duda ketemu janda. Nah, artinya dia udah pernah menikah, mungkin dia divorce karena cowoknya atau si suaminya dulu mantannya nggak kuat melayani dia. Itu banyak kasusnya tuh guys. Nah, salah satu tipe ciri wanita yang memiliki jiwa maniak dalam hal doyan nge-seks ini, dia bisa merangsang tubuhnya sendiri tanpa harus dirangsang oleh pasangannya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, biasanya di mata atau slogan atau prinsip dari woman yang seks maniak atau hyper seperti ini, dia punya pendirian atau jiwa bahwa tubuhku adalah kenikmatanku. Dalam hal ini gini guys, jadi cewek jenis ini ciri-cirinya dia lebih cenderung memiliki inisiatif sendiri, atau bahkan kalau cowok, pasangan yang umum nih, yang umum itu kan biasanya cowok itu atau si sang suami merangsang si pasangan wanitanya dengan beberapa titik tubuh rangsangan yang memang bisa memancing dia untuk on fire. Nah, untuk cewek jenis ini, dia justru lebih bisa menunjukkan atau punya inisiatif menunjukkan nih kepada si prianya bahwa ini loh ini loh yang tolong sentuh di bagian gue, di payudara kah, atau di mana kah, atau mungkin di tapak kaki kah, atau di kuping, lehernya. Dia lebih cenderung memberikan inisiatif kepada pasangannya untuk merangsang bagian tubuh-tubuh tertentu bagi tubuh yang dimilikinya, agar si pasangannya nggak banyak makan waktu untuk mencari celah. Nah, wanita yang memiliki sifat seks maniak kecenderungannya memiliki tipe nomor 2 seperti ini guys. Ciri yang ketiga bagi para woman yang memiliki sifat doyan nge-seks atau seks maniak ini, kecenderungannya dia nggak ada atau hampir dibilang tidak ada rasa malu kepada mengungkapkan kepada pasangannya, entah dia baru kenal atau baru nikah lah katakanlah ya. Bukan baru kenal open BO dong. Nah, baru nikah, dia kecenderungannya tidak ada rasa malu untuk menunjukkan kegairahan atau nafsu seksnya itu di hadapan sang prianya. Caranya banyak macam. Dia seolah-olah ingin menunjukkan gini loh, bahwa ini gue lah Dewi Seks gitu loh. Dan dia akan melakukan segala cara kepada si sang prianya demi mencapai kenikmatan atau klimaks bersama. Salah satunya mungkin bisa jadi
dia nggak ada rasa sungkan atau risih melakukan tarian-tarian erotis atau striptease misalnya, atau gerakan-gerakan sensual. Nah, itu gerakan-gerakan seperti itu dia cenderung melakukan kepada sang prianya. Untuk apa? Menunjukkan, sekedar menunjukkan bahwa jati dirinya, ini gue loh Dewi Seks itu, dan lu sama gue dijamin lu bisa klimaks, dan gue juga bisa klimaks dengan melakukan ini sama diri lo. Soalnya seperti itu. Nah, ini tipe atau ciri woman yang memiliki sifat seks maniak. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempatnya guys, kecenderungannya dia nggak bisa menahan erangan atau desahan erotis atau desahan seksi ya, lenguhan ya sifatnya, pada saat dia dicium, pada saat dia disentuh di bagian-bagian yang mungkin sederhana. Artinya nggak harus di bagian seputar miswe, entah di bagian kuping atau misalkan di bagian apapun, dia akan kecenderungannya merintih, bahkan menjerit. Sebagian orang akan menganggap bahwa cewek macam ini rintihannya agak lebay, berlebihan gitu. Padahal enggak, justru memang dia sangat menikmati, bahkan saking menikmatinya sehingga rintihan itu cenderungnya ke arah menjerit, bukan hanya rintihan seksi yang standar yang biasa terjadi gitu. Kadang-kadang adanya cewek yang kadang-kadang malu atau risih, dia ingin menjerit, makanya dia senantiasa menutupi, kadang sampai tutup mulut begitu kan. Nah, cewek jenis ini dia nggak ragu untuk menjerit atau merintih yang seolah-olah bahwa di seputar gedung atau rumah itu memang nyatanya hanya mereka berdua gitu loh. Jadi seolah itu kayaknya atau dia wik tuh berasa kayak di hutan gitu loh. Udah nggak kontrol lagi jeritan atau rintihannya. Nah, ini tipe cewek seks maniak yang memiliki ciri yang keempat. Ciri yang kelima, cewek jenis yang doyan seks ini atau seks maniak ini kerap dia berorientasi dalam melakukan aktivitas wik-wiknya atau itu orientasinya dia harus bisa mendapatkan klimaks bersama dengan pasangannya yang benar-benar total gitu. Dalam pengertian total gini loh, jadi wanita atau woman jenis ini dia hanya bertumpu pada proses. Dalam pengertian gini, kan kebanyakan orang gimana caranya nih gue harus bisa klimaks dengan foreplay yang maksimal. Nah, tapi cewek jenis ini dia benar-benar ingin menikmati proses menuju klimaksnya itu dan foreplay pada saat penetrasi sampai ke masalah orgasmenya atau klimaksnya. Dia dari A sampai Z dia ingin menikmatinya sama sekali, nggak mau terlihat dia tidak mau terlewati walau hanya sekejap. Artinya benar-benar sangat menikmati sekali seks activity yang dia lakukan bersama pasangannya. Nah, itu poin kelima. Poin keenamnya, dia kecenderungan punya trik atau gaya atau resep khusus memuaskan si pasangannya. Artinya gini, pada umumnya kan kalau misalnya posisi-posisi yang dimainkan oleh cewek kebanyakan, momen kebanyakan itu gimana sih cowoknya? Yang ngedrive itu biasanya cowoknya. Nah, cewek jenis ini dia tidak mau kecenderungannya mengalah. Artinya apa? Aktifnya itu di luar nalar ya, dalam pengertian di luar kebiasaan cewek umumnya. Seks maniak, woman yang memiliki ciri seks maniak atau doyan seks, dia kecenderungannya ingin juga tampil atau ngebalance, melakukan perlawanan kepada sang pria yang memang, apalagi kalau si cowoknya ini lihai ya, dalam pengertian jam terbang tinggi, jam terbang. Jadi udah tahu gimana caranya foreplay atau membuat si cewek klimaks. Nah, si cewek yang jenis seperti ini di ciri yang keenam, dia pun ingin mengimbangi permainan si cowok dengan resep khusus yang dia miliki. Artinya manuver-manuver yang dilakukan itu nggak mau kalah dengan pasangannya. Itu ciri yang nomor 6. Ciri yang nomor 7 nih guys, atau ciri selanjutnya, cewek jenis ini dia sangat-sangat tahu persis apa yang diinginkan pria. Artinya gini ya, kalau bisa dibilang cewek-cewek jenis ini adalah cewek pemain, maybe yes, maybe no. Karena gini, pada prinsipnya mungkin dia di luar layar atau cewek di luar layar, di luar pasangannya dia banyak belajar, entah dari film-film bokep kah, entah dari obrolan dengan teman-teman yang senior. Dia banyak mencari tahu apa sih sebenarnya yang pria mau, gerakan apa, dan juga entah kerintihan, entah aktivitas seperti apa pada saat melakukan wik-wik. Cewek jenis ini dia tahu persis apa yang pria inginkan. Makanya sebetulnya sih seru ya kalau punya pasangan atau punya bini yang jenis seperti ini. Kenapa? Si cowoknya atau si lakinya, suaminya nggak perlu banyak capek kali ya. Tapi menurut gue ya nggak tahu sih, relatif itu kan tergantung selera gitu. Tapi karena memang cewek-cewek jenis ini dia tahu apa yang harus dilakukan dan tahu persis apa yang disukai oleh sang pria. Makanya dia di ciri yang ke-8 sekaligus nih gue mau jelaskan, dia suka mencoba atau bereksperimen dengan posisi-posisi baru yang tidak menonton itu aja. Menonton dalam pengertian gini, kalau kemarin tadi malam melakukan dengan gaya misalnya doggy style, ya kan, atau dengan gaya misionaris, belum tentu malam ini dia mau lakukan gaya seperti itu lagi. Dia bisa saja bereksperimen dari mulai cara oralnya kah, dari cara warming up-nya atau foreplaynya.
dia nge-foreplay si pasangan cowok, dia suka bereksperimen dengan gaya-gaya barunya. Nah, ini adalah ciri yang ketujuh dan sekaligus yang kedelapan, guys. Mungkin cewek-cewek jenis kayak begini atau momen-momen hal seperti ini, dia lebih memilih nge-seks ketimbang melakukan aktivitas shopping. Kebanyakan kan cewek suka shopping atau masak atau hangout bersama teman-temannya gitu ya. Kalau yang punya hobi sosialita, mungkin aktivitas sosialita bersama teman-temannya atau shopping ke mall yang dia suka, ini kecenderungannya ditaruh di urutan nomor 2 dalam prioritas hidupnya. Kenapa? Cewek ini, tipe cewek seperti ini, kalau dalam sehari dia nggak nge-seks, kepalanya tuh sakit, guys. Kecenderungannya dari banyak teman yang gue dapat informasinya seperti itu, yang kebetulan punya bininya hyper atau doyan banget sama nge-seks. Bininya selalu uring-uringan kalau malamnya nggak dipakai sama lakinya. Nah, ini hal yang ngeri kalau menurut gue ya, guys. Kadang-kadang kan gini, ada beberapa pria yang suka datang titik jenuh, tapi kalau punya bini yang udah begini gimana mau jenuh ya, guys? Pasti yang ada dilayanin terus gitu. Cowok juga kan kebanyakan suka ya, apalagi dengan banyak variasi yang dia punya, atau manuver atau senjata, atau rumus-rumus senjata, atau apa namanya resep-resep khusus yang dia dengan kelebihannya dia itu, pasti kan suaminya selalu terpancing. Cuma cewek jenis ini cirinya adalah dia selalu menempatkan prioritas seks itu adalah prioritas utama dalam hidupnya. Jadi pada saat dia berumah tangga, dia punya couple, dia punya pasangan, si prianya ini gimana caranya harus selalu dia puaskan. Begitupun dengan sebaliknya, dia ingin selalu dipuaskan oleh si suaminya. Nah, ini ada untung, ada rugi, ada plus, ada minusnya tentunya, guys. Artinya apa? Kalau lu punya pasangan yang tipenya cewek seperti ini atau seks mania atau doyan nge-seks ini, tentunya lu mesti jaga stabilitas. Artinya apa? Lu nggak boleh kelihatan lemah dalam hal bercinta atau weak di depan dia. Kenapa? Kecenderungannya, guys. Nah, ini faktor yang banyak juga terjadi di akhir zaman. Akhirnya apa? Kalau lu nggak sering atau kerap nggak bisa mengimbangi kebutuhan seksnya dia, akhirnya apa? Ini bahayanya, nanti dia akan cari kepuasan di luar. Yang paling parah lagi, akhirnya apa? Dia menggugat cerai. Dan ini banyak terjadi, guys. Jangan dibilang enggak. Karena apa? Gue belum lama ya, belum sampai setahun baca berita di media sosial dan juga harian digital online. Itu di salah satu kantor urusan agama atau di kantor KUA. Ada wartawan yang konyol mewawancarai para wanita yang lagi ngantri untuk melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Pada saat ditanya sama sang wartawan, kenapa ibu masih muda udah mengajukan gugatan cerai? Ternyata jawabannya simpel, guys. Karena suaminya nggak bisa memenuhi hasrat hubungan seksualnya. Artinya apa? Ini udah banyak juga terjadi dan ini bukan rahasia umum. Yang sepertinya menurut gue udah bukan tabu lagi ya. Nah, makanya asal lu perlu tahu, guys, cewek jenis ini sekarang udah mulai banyak. Artinya apa? Dengan pertumbuhan pesatnya informasi digital di zaman medsos sekarang ini, di zaman milenial, banyak kan kecenderungan manusia itu atau kaum hawa yang ingin menikmati sesuatu yang tidak lagi umum, tidak lagi bisa. Akhirnya dari mulai coba-coba dia menikmati, dia merasakan enaknya, dan akhirnya jadi habit. Yang mungkin tadinya bukan tipe seks maniak, bukan tipe doyan seks, jadi akhirnya sebaliknya, jadi doyan, jadi maniak. Nah, hal seperti ini makanya bagi kita kaum pria itu dituntut gimana caranya merawat tubuh atau kesehatan itu selalu tampil prima. Minimal, lu nggak keok lah ya, dalam pengertian keok tuh pada saat bertempur atau week sama bini lu, nggak selalu lu nggak bisa memuaskan, walaupun mungkin orgasmenya sekali, tapi setidaknya minimal dia nggak kecewa lah, dia selalu mendapatkan klimaks dalam setiap aktivitas week lo. Jangan sampai berkali-kali lu lakukan itu, berkali-kali juga dia nggak bisa mendapatkan kepuasan dari lu. Nah, ini bahaya. Efek dominonya, dia akan cari kepuasan yang lain atau dari yang lain di luaran. Amit-amit nauzubillah ya. Apalagi kalau sampai akhirnya berujung menggugat perceraian. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada kita semua, pada diri teman-teman semua. Amit-amit nauzubillah min dzalik. Nah, mungkin itu aja, guys, ciri-ciri wanita-wanita seks maniak atau yang doyan seks yang mungkin bermanfaat informasi ini bagi lu yang memang belum pernah tahu ciri-ciri khususnya seperti apa. Semoga postingan kali ini bermanfaat dan tetap jaga hubungan sehat, pasutri yang sehat, dan keharmonisan rumah tangga diranjang dengan pasangan yang memang resmi, hanya halal, lu nikmati sendiri. Ingat, jangan bawa penyakit ke rumah. Semoga postingan ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di postingan berikutnya. Bye-bye.